Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan 6 pagi hari ini. Pada pertemuan 6 pagi hari ini, kami kelompok 6 akan memaparkan materi anggaran perencanaan dan pengendalian. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fakatul Mulia dengan NPM 1910104103. Yang kedua ada Galuh Devi Anandita dengan NPM 1910104031. Dan yang ketiga ada Hernita Sulistiowati dengan NPM 1910104073. Anggaran atau budgeting. Anggaran atau budgeting yakni sebuah rencana keuangan untuk masa depan. Dengan demikian, rencana tersebut mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Manfaat anggaran, yakni yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan sebuah perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk. Anggaran induk merupakan rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Komponen anggaran induk itu terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung sebagai berikut. Yang pertama, adanya anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran beban pokok penjualan. Dan yang kedua, anggaran keuangan, merinci aliran masuk dan keluarnya kas, serta posisi keuangan secara umum. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan yakni anggaran kas, anggaran laporan posisi keuangan, dan anggaran untuk pengeluaran modal. Anggaran kontinu adalah anggaran 12 bulan yang terus bergerak, di mana jika 1 bulan anggaran telah lewat, maka 1 bulan anggaran untuk masa mendatang akan ditambahkan. Peran anggaran dalam perencanaan. Perencanaan sendiri yaitu pandangan ke depan untuk melihat tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Anggaran memaksa para manajer untuk merencanakan masa depan. Anggaran mendorong para manajer untuk menentukan arah organisasi secara menyeluruh, mengatasi masalah, dan menentukan kebijakan untuk masa depan. Peran anggaran dalam pengendalian. Pengendalian sendiri adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang telah terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Sebagai bagian terpenting dalam sistem penganggaran, pengendalian dapat dicapai dengan membandingkan hasil yang dianggarkan secara periodik. Perbedaan yang besar antara hasil aktual dengan hasil yang direncanakan adalah umpan balik yang menunjukkan bahwa sistem tersebut berada di luar kendali. Berbagai langkah seharusnya diambil oleh manajemen untuk mengetahui penyebabnya, kemudian memperbaiki situasi.
Peran anggaran dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai acuan mengambil keputusan dalam menerapkan metode pelaksanaan sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimaksimalkan. Contohnya, jika pemilik perusahaan sudah mengetahui perkiraan pendapatan dan biaya perlengkapan, biaya lab, utilitas, dan lain-lain, pemilik perusahaan mungkin akan menurunkan tingkat kenaikan gaji, menghindari peminjaman uang dari perusahaan, dan membatasi pembelian peralatan yang tidak penting. Keputusan yang lebih baik ini mencegah timbulnya masalah dan menghasilkan status keuangan yang lebih baik bagi pemilik perusahaan dan bisnisnya. Flexible budgeting. Flexible budgeting merupakan anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Flexible budgeting ini merupakan kunci untuk memberikan umpan balik secara lebih sering yang dibutuhkan para manajer dalam melakukan pengendalian dan juga menjalankan perencanaan secara lebih efektif. Kunci dalam flexible budgeting yaitu pengetahuan atas biaya tetap dan juga biaya variabel. Jenisnya dari flexible budgeting yaitu penganggaran untuk tingkat aktivitas yang diharapkan. Flexible budgeting membantu para manajer mengatasi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan dari berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua yaitu penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Flexible budgeting juga digunakan sebagai fakta untuk menghitung biaya pada tingkat aktivitas aktual seharusnya. Anggaran fleksibel sering disebut juga sebagai anggaran variabel karena jumlah biaya yang dianggarkan berubah seiring dengan kenaikan output. Karakteristik sistem anggaran yang dapat mendorong goal congruence. Goal congruence atau keselarasan tujuan diartikan sebagai sejalannya tujuan manajerial dan tujuan organisasional. Selain keselarasan tujuan, seorang manajer juga harus didorong untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Anggaran dapat mempengaruhi perilaku secara positif dan negatif tergantung bagaimana anggaran tersebut digunakan. Sistem penganggaran yang ideal apabila sistem penganggaran yang mencapai keselarasan tujuan secara utuh dan simultan atau goal congruence. Yang kedua, sistem penganggaran itu mampu mendorong para manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang etis. Meskipun sistem penganggaran yang ideal kemungkinan tidak ada, riset dan praktik sudah mengidentifikasi beberapa ciri penganggaran yang meningkatkan perilaku positif. Ciri tersebut meliputi umpan balik yang sering atas kinerja insentif keuangan dan non-keuangan, anggaran partisipatif, standar yang realistis, kemampuan pengendalian biaya, dan berbagai ukuran kerja. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kita pada hari ini yaitu, anggaran merupakan komponen yang penting bagi suatu perusahaan. Agar dapat berjalan dengan baik, suatu perusahaan perlu untuk menyusun anggaran terlebih dahulu, sehingga dapat memperkirakan dan mengevaluasi hasil kerja. Anggaran juga dibutuhkan sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian, dan juga efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Selain pembuatan anggaran, perlu adanya perencanaan dan juga pengendalian. Perencanaan digunakan untuk dasar acuan awal berjalannya aktivitas suatu perusahaan, sedangkan pengendalian digunakan untuk mengontrol aktivitas anggaran apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang sudah dibentuk sebelumnya. Karakteristik anggaran yang ideal yaitu dapat mencapai goal congruence dan juga dapat mendorong manajer untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.